Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setelah itu jumpa lagi di channel Jagat itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Raden Kiai Haji Muhammad Salim, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sitinggil Kawungan Cilacap, mengomentari apa yang disandang, yang disematkan oleh Buya Yahya. Menyematkan nama Buya tentunya sudah memenuhi kriteria etape-etape kealiman, akhlak, budi pekerti, dan semuanya itu disaring betul-betul oleh masyarakat. Tidak Buya itu disematkan oleh dirinya sendiri. Jadi sekelas Kiai Yahya menyematkan Buya itu disentil keras oleh Kiai Salim karena saat ini belum bisa Kiai Yahya menyebut dirinya Buya. Apalagi saat mengomentari masalah mi'rajnya Imam Fakih Muqaddam dengan begitu menggebu-gebu, seakan-akan mengamini adanya mi'raj 70 kali. Padahal secara kitab risalah yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa siapa yang mengaku-ngaku dirinya mi'raj ke langit itu kufur, kafir. Kalau sampai 70 kali berarti kafirnya 70 kali dong, ya. Karena tidak ada manusia di bumi ini kecuali Rasulullah SAW, Muhammad, Nabi terakhir yang mi'raj ke langit. Yang lainnya itu justru disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai bentuk kekufuran. Kita simak bagaimana pendapat Kiai Salim terkait dengan predikat atau yang disematkan menyandang nama Buya dari Kiai Yahya Cirebon. Sekali lagi mohon maaf. Harga mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanyakan, Kiai Yahya ini mendapat gelar abunya dari mana? Ini seperti itu. Tolong coba dijelaskan itu. Jadi jangan mempermalukan ya. Ini kan memperburuk citra Abuya. Gelar Abuya ini adalah gelar yang sangat dihormati, terutama di daerah Jawa Barat ya. Jadi tidak sembarangan orang pakai gelar Abuya. Nah, contoh seperti Abuya Syar'i, Abuya Mutahdi gitu ya. Nah, ini kan orang-orang yang memang benar-benar keilmuannya itu sungguh sangat diakui ya, dan tingkah laku, dohir batin mereka, akhlak mereka itu sangat terpuji. Ibadah mereka sangat terpuji semua. Tidak seperti Kiai Yahya. Saya tidak nyebut ini apa. Yahya itu sebagai Abuya karena bagi saya itu tidak pantas sekali dia itu bukan seorang Abuya. Masa Abuya mengajarkan joget-joget joget-joget ala Yaman ya. Nah, itu sesuatu yang tidak pantas itu. Untuk saran saya untuk Abuya ya, coba panjenengan itu Abuya siapa, Kiai Yahya itu menjelaskan dari mana Anda mendapat gelar Abuya. Itu seperti itu. Kalau Anda tidak pantas memakai gelar Abuya karena tingkah laku Anda yang sering selengean itu dalam arti kata ya melecehkan lah syariat agama, seperti joget-joget ya, yang anda itu kira itu bagus dan baik sebagai contoh adab kepada umat Islam. Nah, copotlah gelar Abuya itu, jangan memakai gelar Abuya. Anda itu belum pantas ya, belum pantas memakai gelar Abuya karena akan memperburuk citra Abuya itu sendiri. Itu seperti itu. Berarti lebih baik memakai gelar Habib saja ya? Ya, itu kalau Habib malah lebih bagus. Pertama ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercayai karomat. Salah menceritakannya juga salah, salah mempercayai juga salah. Ada rambunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mujizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan Asy'ari lalu berkata aku mendapatkan Al-Quran sebagai mujizat, mendapatkan ayat baru mujizat, nggak boleh. Maka ini adalah mujizat Nabi, tidak ada rambu-rambunya dong.
Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah, khususnya kaum asy'ariyah mengatakan karomah itu ada. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar, ya Sariyah al-jabal ajabal, karomah. Dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. Loh, kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum, bukan karomatnya fulan, beda. Bukan kalau Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomah secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hadha. Maryam bukan Nabi, disepakati. Ada khilaf sedikit sekali yang mengatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi, tapi dia diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Itu karomah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada. Cuman kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya, ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercayai ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomat secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya, hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia dijatuhkan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'iyul wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas. Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Penciptaan Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu, karena yang beritakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat ini kaidah. Lain termasuk kita hubungkan deh masalah keramat di sini sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat, atau Quran mutawatir, Quran dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Ada pun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah Anda. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani atau tadi Syekh Fakih Muqaddam dan sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang tidak jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya? Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Maka Anda tidak, kalau saya cerita guru saya punya keramat begini, Anda tidak harus percaya. Ingkar pun juga nggak perlu, Anda tidak perlu sambungkan. Karena apa? Wah, misalnya kami cerita, oh guru saya punya keramat, subhanallah, dia bisa berjalan dari Jawa Timur ini hanya 1 jam. Padahal saya itu adalah guyonan waktu itu. Tapi santri sebelah kanan nangkepi bener, wah Buya ya punya guru dari Jawa Timur 1 jam, wah cepet banget. Padahal saya guyonan, cerita saya naik pesawat padahal itu nanti. Cuman yang satu nangkepi ini kayak keramat beneran, ini guyonan. Itu bisa ceritanya macam-macam loh di sana. Ceritanya keramat loh, model ini padahal saya juga tidak bohong, saya hanya guyonan dari satu sisi. Nah, bisa jadi saya cerita beneran, saya melihat saya punya guru begini, saya punya guru masya Allah suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, terus ambil pasir jadi gula, saya cerita dan saya bener. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya.
berita dari saya, manusia, saya bukan nabi, yang bisa saja saya berbohong, maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan kepada ulama dianggap benar, padahal ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan kepada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama gara-gara kita tidak punya rambu dalam percaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Hakim Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Hakim Muqaddam, wah ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj, dan itu hadiah buat kita, sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari, misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Hakim Muqaddam dan sebagainya, kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Hakim Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Hakim Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara atba pengikut, berlebihan. Ayo, banyak kisah dinisbatkan kepada Imam Haddad dusta. Kalau kita pengen tahu Imam Haddad dari mana, saya tahu Imam Haddad, saya tidak usah bingung-bingung, saya baca bukunya, selesai. Risatul Mu'anah, Nasaidiniyah, semuanya coba indah. Mana ada keanehan-keanehan seperti yang diceritakan berdongeng-berdongeng? Loh, kita kan punya standar. Alhamdulillah bukunya Imam Haddad kita punya semuanya. Dari sisi mana ada kesesatannya? Dari bukunya. Oh, cerita, orang cerita bisa tambah-tambah, ada tambahannya dan sebagainya. Makanya banyak rusaknya matbu' gara-gara adba. Imam besar Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak dalam kitab-kitab cerita tentang keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang Wali Songo banyak keramat-keramat palsu. Sampai ada satu catatan langsung kami dustakan. Ada satu sunan di Jawa menikah dengan Nyi Roro Kidul. Nggak percaya, bohong itu. Kok sunan wali nikah dengan Nyi Roro Kidul? Ini kayak begitu. Katanya keramat. Loh, keramat kok begitu? Nggak ada. Ayo, misalnya. Ini kita kan punya standar ilmiah. Oh, itu betul ada di buku ini. Siapa yang menukil buku itu? Kemudian setelah itu apa? Anda tidak percaya, nggak ada masalah. Selesai. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Hakim Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Ini bukan berlaku pada Sayyidina Hakim Muqaddam, kepada siapapun. Ulama-ulama yang selamat ini dianggap punya keramat, kita harus bisa punya filter. Biasa pengikut kadang punya tambahan. Ceritanya sedikit ditambah sedikit. Ada tambahan-tambahan. Tapi ulama-ulama punya standar di dalam melihat sebuah kisah. Bukankah ada dusta yang disebutkan kepada Nabi? Ada atau tidak? Ada hadis palsu. Bagaimana cerita palsu tidak ada? Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Sayyidina Hakim Muqaddam, Imam Haddad. Banyak cerita palsu dinisbatkan. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang. Kemudian setelah itu hadis palsu, ya jangan dibawa dong. Sejati cerita itu tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat, jangan dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak salah kita juga pernah ditanya tentang keramat Syekh Abdul Qadir Jilani yang aneh, tidak tahu apa itu. Tidak mungkin seperti itu. Ada rambu-rambunya dong. Syekh Abdul Qadir Jilani orang besar, orang yang bermadhab Hambali, tapi beliau berfatwa dengan dua madhab, Hambali, Syafi'i, karena hebatnya beliau. Ayo, Sayyidina Hakim Muqaddam orang alim, orang besar. Adapun jika ada cerita-cerita yang ditempelkan kepada beliau, kita punya filter. Jangan menjelekkan Abdul Qadir Jilani pada Syekh Hakim Muqaddam, ya membawa cerita itu barangkali. Kemudian maksudnya 7 kali Isra Mi'raj itu seperti apa maksudnya? Atau hanya mungkin dia sholat 27 kali, karena sholatnya seorang hamba adalah seperti Isra Mi'rajnya Nabi, dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan at-tahiyatul mubarakatuh. Mungkin kita tidak tahu seperti apa. Hari ini kami berikan rambu-rambu Anda di dalam bicara tentang keramat. Anda yang bercerita tentang keramat, kiai Anda, ulama Anda, guru Anda, sebatas Anda bercerita. Kalau orang tidak percaya, Anda tidak perlu marah, karena tidak wajib percaya dengan cerita Anda. Yang wajib percaya dengan adanya keramat.
Saya cerita tentang keramat wali guru-guru saya, Anda tidak wajib cerita, sebab yang cerita saya bisa bohong. Ini rambu-rambu supaya kita punya adab. Jangan langsung Abdul Qadir Jani. Ini kan lihat orang yang anti keramat, anti tasawuf. Abdul Qadir Jani jauh habis-habis, lihat anti tasawuf. Bilang Abdul Qadir begini. Wah, jelek banget Abdul Qadir Jani. Imam Haddad juga begitu. Bisa jadi gilirannya saya tidak pakai muqaddam. Ayo kita punya rambu-rambu seperti ini loh. Ayo, kalau memang tidak sesuai dengan rambu-rambu syariat, misalnya keramat yang disebut kepada siapapun kita pendek, mungkin salah menceritakannya, saya tidak wajib percaya dengan itu.